Hai semuanya, kembali lagi dengan saya, Ana Agung Sagung Istri Puspitasari Wijayanti, NIM 2018-31011. Saya dari Institut Teknologi PLN, jurusan Teknik Informatika. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial stop motion. Ini adalah tugas dari mata kuliah Teknik Animasi. Oke, jadi di sini kita langsung aja ya. Ini saya pakai aplikasi stop motion, di mana aplikasi stop motion ini bisa di-download di App Store maupun Play Store secara gratis. Sebelum saya lanjut ke tutorial stop motion ini, di sini saya mau membahas dulu ada beberapa jenis animasi stop motion. Di sini ada 8 jenis animasi stop motion. Yang pertama ada claymation. Claymation adalah jenis animasi stop motion yang menggunakan clay atau tanah liat atau bahan-bahan elastis yang bisa dibentuk sebagai objek yang gerak. Clay atau tanah liat ini biasanya ditransform menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan. Contoh animasi yang menggunakan tanah liat seperti ini yaitu ada Gambi and Pocky dan juga Chicken Run. Untuk jenis animasi yang kedua yaitu ada cutout, di mana jenis animasi stop motion ini adalah teknik animasi yang digunakan untuk membentuk sebuah animasi yang cara pembuatannya membuat potongan gambar yang sesuai bentuk yang diinginkan. Animasi ini dibuat dengan menggunakan alat peraga dan karakter yang datar. Latar belakang yang digunakan biasanya terbuat dari kertas, kain, atau foto. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga, yaitu siluet, di mana siluet ini adalah jenis atau teknik animasi yang digunting dan dirangkai sebagai bayangan hitam atau gambar gelap. Teknik ini dipelopori oleh Lotte German Reiniger. Sekarang, animasi siluet ini kadang digunakan sebagai karya seni. Selanjutnya yang keempat yaitu ada action figure atau Lego, di mana ini sangat-sangat populer di YouTube dengan bermacam karakter. Lalu ada pixelation. Pixelation ini menggunakan figur orang asli. Jadi jenis animasi stop motion ini menggunakan aktor hidup, di mana aktor hidup ini berperilaku selayaknya boneka. Pemotretannya seperti pada stop motion biasanya, yaitu sang aktor tersebut berpose berulang-ulang untuk satu atau lebih frame yang diambil dan bergerak sedikit demi sedikit ke frame berikutnya, layaknya boneka yang sedang digerakkan. Lalu ada jenis animasi puppets, di mana jenis animasi puppet stop motion ini biasanya melibatkan tokoh boneka atau wayang atau juga figur lainnya yang merupakan penyederhanaan dari bentuk alam yang ada. Figur atau boneka tersebut biasanya terbuat dari bahan-bahan yang memang mempunyai sifat yang lentur dan mudah untuk digerakkan saat melakukan pemotretan bingkai per bingkai. Bahan yang biasanya digunakan adalah kayu yang mudah diukir, kain, kertas, tanah liat, dan lain sebagainya yang dapat menciptakan karakter yang tidak kaku. Selanjutnya ada animasi grafis, di mana variasi dari animasi stop motion ini adalah variasi yang lebih konseptual daripada animasi sel tradisional, bidang datar, dan animasi stop motion dengan jenis cutout. Secara teknis, jenis animasi stop motion tersebut menggunakan foto atau gambar sebagai objek animasi. Lalu yang terakhir ada animasi objek atau object animation, di mana jenis animasi stop motion ini menggunakan benda-benda seperti boneka, kaleng, atau balok, di mana benda-benda tersebut yang digunakan tidak seperti tanah liat yang mudah dibentuk dan lunak. Minggu lalu saya sudah buat video stop motion dengan judul What's in My Bag, di mana video stop motion yang saya buat ini itu adalah termasuk teknik animasi objek atau object animation. Videonya sudah saya upload di YouTube. Dan ini adalah sedikit cuplikan dari video stop motion yang sudah saya buat.
tadi adalah video stop motion yang sudah saya buat. Sekarang saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat stop motion seperti video tadi. Pertama-tama kita harus menyiapkan dulu objek. Objek apa yang ingin kita shoot. Nah, kalau tadi itu kan saya objeknya itu ada berbagai macam barang yang keluar dari tas. Jadi saya menyiapkan tas dan barang-barang yang ada di dalam tas. Lalu yang kedua, kita siapkan tripod. Bebas, boleh tripod atau apa saja yang bisa membuat handphone atau kamera kalian untuk merekam stop motion itu agar tidak berpindah tempat, agar tetap di dalam satu posisi dari awal hingga akhir video. Lalu kalian buka aplikasi Stop Motion Studio pada handphone kalian. Jadi ini dibuka dulu aplikasi Stop Motion Studio-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Stop Motion Studio. Jadi kalian bisa langsung tekan New Movie untuk membuat new stop motion. Tetapi sebelum saya melanjutkan tutorial dari awal sampai akhir untuk pembuatan stop motion, saya ingin memberikan bayangan dulu kepada kalian semua. Stop motion itu seperti apa sih? Stop motion object animation ini seperti apa? Jadi saya mau menunjukkan dulu project yang udah saya buat minggu lalu. Nah, di sini saya men-shoot sekitar 200-an foto. Oke. Jadi untuk shoot yang pertama itu saya memfoto tanpa ada objeknya. Jadi ini kayak cuma latar belakangnya aja dulu. Lalu untuk yang foto kedua itu saya memunculkan sedikit objeknya. Lalu untuk foto yang ketiga saya memunculkan objeknya sedikit lebih daripada yang objek kedua tadi. Seolah-olah objeknya itu sedang berjalan. Lalu untuk shoot yang keempat juga seperti ini. Jadi untuk seterusnya itu kita membuat atau memfoto objeknya itu seolah-olah objeknya berjalan. Jadi kita turunkan perlahan-perlahan objeknya seperti ini. Jadi dia akan, kalau dipercepat itu objeknya akan seperti berjalan. Lalu karena di sini objek saya tas, jadi saya resleting tasnya ini saya buka perlahan demi perlahan, seolah-olah dia berjalan sendiri. Seperti ini. Lalu saya mengeluarkan beberapa barang perlahan demi perlahan dari dalam tas. Seperti ini. Oh ya, perlu diingatkan lagi untuk letak handphone atau kamera yang untuk memfoto stop motion ini harus berada di dalam satu titik yang sama dari awal hingga akhir, agar videonya itu tidak berpindah-pindah tempat. Jadi seperti ini. Nah, akan seperti ini seterusnya. Oke. Jadi kita langsung aja ya. Coba buat dari awal sampai akhir untuk melihat bagaimana sih cara pembuatan stop motion ini dengan menggunakan aplikasi Stop Motion Video, Stop Motion Studio. Oke, sekarang kita langsung aja klik New Movie untuk membuat new stop motion. Nah, di sini saya ingin memberi contoh, yaitu dengan menggunakan teknik object animation, yaitu menggunakan benda atau objek mati yang kita akan gerakan. Contohnya seperti boneka. Di sini objek utama yang saya gunakan adalah boneka yang warna biru ini. Jadi untuk sebelum kita mulai, perlu diingatkan lagi untuk handphone atau kamera yang dipakai untuk
foto stop motion ini itu harus berada di dalam satu posisi dari awal video hingga akhir, agar videonya itu tidak goyang-goyang dan kelihatan smooth. Oke, jadi untuk mengambil fotonya kalian langsung aja pencet di pojok kanan atas yang ada icon kamera ini, seperti ini. Saya mau pindahin dulu untuk objeknya biar lebih out of cam, seolah-olah boneka ini nanti akan berjalan ke kamera, lebih ke on cam. Oke. Untuk nge-shootnya kalian bisa langsung tekan di bagian tombol yang berwarna merah seperti ini. Untuk melihat hasil yang sudah kita foto tadi, kalian bisa pencet yang di sebelah kanan atas. Ini adalah hasil foto pertama yang kita ambil tadi. Lalu kembali lagi, kita ingin menggerakkan si boneka ini lebih ke samping, lebih ke arah kamera kan. Kita pindahkan, ya, ke sini. Lalu kita tekan lagi tombol merah. Untuk melihat hasilnya, kalian bisa langsung aja di play di bawah tombol merah ini. Baru seperti itu hasilnya. Lalu kita mau take lagi ya. Kita pindahkan lagi ke bonekanya ke arah sini, seolah-olah boneka ini berjalan dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, tadi kan kita pindahkan nih objeknya ke sini. Tapi kita mau lihat nih foto yang kita ambil sebelumnya itu bonekanya ada di mana sih? Biar sebagai ada bayangan, kalian bisa atur di sebelah kiri ini. Nah, ini kan kalau diatur, kita turunkan, terlihat seperti ada bayangan. Nah, ini adalah foto yang kedua tadi, foto yang kita ambil sebelumnya. Ini adalah kondisi sekarang, keadaan sekarang. Kita foto aja langsung. Itu hanya sebagai pembanding saja ya. Kita lihat hasilnya. Oke, selanjutnya kita pindahkan lagi bonekanya, objeknya. Tuh, itu ada objeknya yang sebelumnya, yang foto tadi kita ambil. Ini terlalu jauh ya, terlalu jauh jaraknya, terlalu jauh dia minggir ke samping. Kita mundurin lagi sedikit, biar nanti take videonya agak lama. Nah, seperti ini aja. Oke, kita pencet langsung ke tombol merah. Oke. Ini kita akan melakukannya berulang-ulang kali. Kita pencet lagi tombol merahnya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa fitur daripada aplikasi Stop Motion Studio ini. Nah, untuk fitur yang pertama itu di sini ada yang namanya timer. Jadi kita bisa pakai timer nih. Untuk timernya itu ada di atas tombol merah ya. Jadi kita bisa atur timernya hingga 90 detik. Terlalu lama ya kalau 90 detik, kita pakai 5 detik aja. Oke, tekan done. Kita bisa pencet tombol merah ini. Dia akan menghitung 5 detik. Nah, sudah di take. Ini bisa lagi. Kalau mau stop, kalian tinggal pencet ini aja lagi. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Lalu ada fitur yang kedua. Fitur kedua ini ada yaitu rotate. Jadi kalian bisa rotate langsung dari aplikasinya tanpa kalian harus memindahkan objek. Kalian bisa ngeflip dengan horizontal, kalian bisa flip
dengan vertikal, atau kalian bisa rotate 180 derajat. Oke. Lalu ada juga ada fitur zoom. Tanpa kalian harus memajukan atau memajukan objek atau memundurkan kamera, kalian bisa langsung zoom dari aplikasinya. Seperti ini, kalian bisa tarik aja. Nah, ini kalian bisa zoom. Tergantung kalian mau di zoom atau enggak. Lalu di sini ada mode. Nah, di sini saya pakainya mode auto aja, tapi kalian bisa, kalau kalian mau pakai mode manual pun bisa. Kalau kalian ingin mengaturnya secara mandiri ya. Di sini ada mode focus and exposure. Lalu ada focus with manual exposure, dan juga ada manual exposure and focus. Jadi kalian bisa atur sesuai selera kalian, mau mengatur kecerahannya dan sebagai mana kalian ingin mengaturnya, itu manual semua tanpa auto gitu. Kalau di sini saya pakainya auto aja. Oke. Nah, kalau di sini juga sebenarnya ada fitur green screen sama remote kamera. Tapi karena aplikasinya saya nggak bayar, jadi itu masih kekunci. Jadi kalau kalian mau pakai green screen bisa, tapi kalian harus beli gitu, karena ini berbayar. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Ini adalah hasil foto yang sudah kita buat tadi. Kita baru ngambil 7 foto aja. Tuh. Nah, di sini kalian bisa insert sendiri image. Jadi kalian bisa pakai image yang udah kalian ambil sebelumnya lewat kamera handphone kalian. Itu bisa. Kalian bisa add titles and credits, tapi titlesnya ini diperbayar semua, jadi belum bisa dipakai tuh. Jadi harus di-buy dulu. Selanjutnya di sini ada yang namanya speed. Jadi speed untuk speed videonya. Berapa FPS nih kalian mau gitu. Kalian bisa atur di sini. Lalu di sini ada fade juga. Lalu di sini ada rasio. Jadi kalian bisa pakai rasio apa aja bisa. Kalau kalian mau masukin di YouTube, kita pakai yang ini aja, yang aspect ini. Kalau kalian mau di portrait juga bisa. Jadi tergantung kalian, selera kalian ya. Lalu di sini juga ada seperti background, tapi lebih banyak ini dikunci ya. Tapi ini ada yang free juga, tapi kurang bagus. Jadi kita pakai yang polosan aja. Di sini juga ada filter, tapi filter yang nggak bayar itu cuma satu doang, yang hitam putih. Lalu di sini ada quality, ada yang SD, HD. Tapi di sini sebenarnya ada 4K tapi dikunci gitu. Oke. Berbayar semua. Ini kalau mau ngeplay hasil yang tadi itu seperti ini. Oke. Kita lanjut aja biar nggak terlalu sedikit. Kita sekarang pindahkan objeknya lagi. Ini harus diulang beberapa kali ya. Tuh. Ini kita matikan timernya dulu. Kita offin. Oke, lalu kita pencet tombol merah. Oke. Kita pindahkan lagi. Kita bawa ke depan dulu. Oke. Kita turunkan kacamatanya perlahan demi perlahan. Oke. Selanjutnya kita mau lihat hasilnya seperti ini. Ini baru contoh ya, ini hanya contoh saja. Kalau sudah, kalian
bisa di save dengan cara kalian select, lalu pilih hasil project yang ingin kalian save, lalu kalian pilih export movie. Kalian bisa langsung share ke sosial media, atau kalian bisa save aja videonya ke handphone kalian. Jadi kita tinggal tunggu. Oke, sudah. Itu adalah sedikit tutorial stop motion yang kita buat hari ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, klik like, dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!